Shalom, shalom, shalom. Shalom. Mudah-mudahan gak kaget saya bilang shalom. Kaget sih, Kaget ya, karena suaranya lumayan kencang. Dan hari ini saya lagi bersemangat. Yes. Dan hari-hari berikutnya. Kenapa bersemangat? Iya dong, karena melihat situasi sekarang semakin tidak membaik, situasi dunia semakin jahat. Itu tandanya Jesus is coming. Yes. Kalau yang lain Jesus is coming, gitu, kaget, takut. Kalau kita enggak, Jesus is coming. Yes, haleluya. Yes. Dan saya percaya teman-teman juga kalau mendengar kabar ini nggak usah takut, nggak usah khawatir. Justru ini menjadi kabar sukacita buat kita. Kabar kesukaan. Ya, haleluya. Dan kalau melihat situasi sekarang, ya kita semakin melihat bahwa Jesus lagi on the way. Udah on the way dia, tinggal OTW. Itu memang sudah sangat dekat, sangat singkat. Oke. Jadi itulah sebabnya kita ada di mana? Ada di Menara Doa Jakarta. Yes, Menara Doa Jakarta. Praise the Lord. Dan The Last Movement juga hadir di tengah-tengah banyaknya podcast, banyaknya sosial media, banyaknya akun YouTube. The Last Movement hadir untuk mengingatkan kita. Amin. Bahwa Jesus is coming. Yes. Haleluya. Dan hari ini kita mau bahas apa, Ci? Hari ini seperti kemarin, lanjutan yang episode yang kemarin. Sip. Ya, kalau kemarin kita bicara tentang I am the door. So many door, but there is one door. The right one is Jesus. Yang artinya banyak sekali pintu-pintu. Apalagi banyak sekali pintu-pintu kesempatan. Dunia menawarkan banyak pintu-pintu kesempatan. Ya, orang pasti akan mencari pintu kesempatan itu dan kepingin masuk dalam pintu-pintu kesempatan itu. Tapi gak semua pintu itu menuju kepada kehidupan yang kekal. Hanya satu pintu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah pintu yang menuju kepada Bapa. Bapa itu adalah kehidupan yang kekal. Nah, kita lanjutkan hari ini, kita akan bicara tentang I am the good shepherd. Nah, pasalnya kita masih tetap ayatnya masih tetap di dalam Yohanes 10. Tapi kita baca di lanjutannya, yaitu ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-18. Oke. Siapa nih yang mau baca? Aku dong. Oke. Baca keras ya. Oke. Yohanes 10 ayat yang ke-11 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ayat 13. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ayat 15. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi kepadaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali.
tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ya. Haleluya. Tuhan Yesus melanjutkan pada waktu Tuhan Yesus berbicara tentang akulah pintu. Ya. Tuhan juga berkata, selain Tuhan adalah pintu, dia menyatakan dirinya, bahwa dia juga adalah seorang gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Ya. Gembala yang baik ialah gembala yang mau memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan itu sudah Tuhan Yesus buktikan, nyatakan, ya. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, dia menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Ya. Nah, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Nah, ini perumpamaan dari Tuhan Yesus diajarkan pada waktu itu. Karena bangsa Israel pada waktu itu mostly kebanyakan mereka pekerjaannya adalah gembala. Dan mereka paham sekali tentang pengembalaan ini. Makanya itu Tuhan Yesus mengambil perumpamaan ini. Jadi kalau mereka menggembalakan, kalau memang mereka adalah gembalanya, mereka itu sangat mengasihi domba-dombanya. Ketika mereka membawa domba-dombanya digembalakan ke padang rumput, ya, seperti itu. Yang memiliki domba itu akan menjaganya sedemikian rupa. Tetapi dia juga kadang ada gembala itu yang punya orang yang dia pekerjakan, yaitu upahan, yang untuk jagain deh dombaku, gitu. Nah, kalau orang upahan tuh memang betul kalau dia dapat upah, tapi ketika ada bahaya, walaupun dia dapat upah, dia lari, kabur. Nah, itu mereka ngalami seperti itu. Dan ini perumpamaan yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Dan itu dijelaskan demikian kepada Tuhan Yesus kepada mereka, sehingga mereka tuh bisa nyadar, bisa tahu bahwa kalau orang upahan memang begitu. Kalau ada serigala datang, pasti dia kabur, dia nyelamatin dirinya sendiri. Dia nggak akan nyelamatin domba-dombanya. Nah, itu gembala dan orang upahan. Nah, Yesus mau menyampaikan bahwa dia itu adalah gembala yang baik. Selain dia memberikan nyawanya kepada domba-dombanya, dia juga tidak akan meninggalkan domba-dombanya. Dan dia akan biarkan domba-dombanya itu makan rumput dengan tenangnya. Dia yang menjaga. Betul. Walaupun pada malam hari misalnya ada waktu domba-domba itu sedang tidur, ada binatang buas, binatang seperti serigala, beruang. Nah, gembala ini akan bersiap sedia jaga. Jangan sampai domba-dombanya diterkam oleh serigala atau beruang seperti itu. Dia adalah gembala yang baik. Nah, Tuhan mau menyatakan bahwa ketika Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, dia menyerahkan nyawanya untuk menebus domba-dombanya itu. Dia menyerahkan nyawanya untuk supaya domba-dombanya itu diselamatkan. Jadi perumpamaan ini sebetulnya perumpamaan yang paling tepat dan jelas sekali. Sehingga seharusnya mereka pada saat itu, bangsa Israel, seharusnya bisa mengerti nih tentang perumpamaan ini dan menerima Yesus sebagai gembala yang baik. Dan Tuhan Yesus juga berkata di sini, ya, bahwa aku ini gembala yang baik. Gembala yang baik itu apa? Mengenal domba-dombanya. Dan domba-dombanya itu mengenal aku. Artinya apa? Kalau seorang gembala yang baik itu memiliki suatu hubungan. Ya, gembala ini mengerti domba-dombanya. Domba-dombanya juga mendengar suara gembalanya dan mengenal suaranya. Itu terjalin hubungan. Nah, Tuhan mau menyatakan bahwa Tuhan kepada kita semua, itu dia mau menjalin hubungan dengan kita. Artinya apa? Dia mengenal kita. Kita pun harus mendengar suaranya. Bila dia menyatakan jangan, ya kita harus ikuti
tidak lakukan itu. Itu berarti mendengar suaranya. Ya, kalau gembala itu ya domba nih lagi jalan minggir gini, kemudian ada suara gembala gimana? Pernah dengar? Enggak. Kalau ada kalau gembala sapi pernah. Gitu ya. Hey, nah pasti akan dipanggil hey minggir seperti itu. Nah dia mendengar itu, yang ngomong itu adalah gembalanya, bukan orang asing, maka dia akan ikuti itu. Dia kembali lagi lurus lagi jalan seperti itu. Nah ini Ci, kenapa Tuhan harus kasih perumpamaan itu domba, bukan kambing, bukan sapi, bukan kuda? Itu kenapa harus domba coba? Ya, domba itu kalau dari segala binatang tuh, domba itu adalah binatang yang paling boleh dibilang tuh binatang yang paling bodoh. Ya. Yang paling bodoh, dan bodohnya itu seperti ini. Dia nggak bisa berjalan sendiri tanpa ada yang menggiring. Ada yang mengarahkan, menggiring. Dan dia kalau gembala itu jalan di depan, dia itu akan ikuti gembalanya dari belakang, seperti itu. Dan ikut gembalanya kemana, dia ikut kemana, gitu. Nah kalau dia disuruh jalan ke depan, itu yang suka jalan miring itu yang tadi. Nah ketika dia jalan miring, gembala ini bilang, balik, lurus. Dia dengar suara gembala yang setiap hari itu, dia kembali lurus. Gitu. Dan lagi adalah domba itu adalah yang paling lembut, seharusnya itu mudah. Domba binatang yang paling mudah diarahkan, dituntun gitu. Kalau binatang yang lain kayak kambing itu sukar sekali dididik, sukar sekali diarahkan. Dia dengan tanduknya tuh kayak mau nyeruduk gitu, seperti diarahin bukan ditanduk ikut. Balik ya. Kuda juga sama. Nah, kalau diarahin bukannya ngikut, malah ditendang gitu ya. Iya, harusnya binatang yang lembut katakanlah ya. Ya lembut sekali seperti itu. Jadi memang Tuhan Yesus mengibaratkan kita itu seperti domba dalam tanda kutip, ya bodoh, dungu dalam tanda kutip, artinya bahwa kita tuh sebagai manusia tuh harus memiliki sifat yang mau bisa dituntun ya Ci. Yang mau diajar, yang mau diarahin, dan yang mempunyai seperti hati yang mau dididik ya, dibentuk seperti itu. Yang mau dituntun, yang mau diarahin. Ya. Berarti kalau udah nggak mau diarahin berarti kambing ya Ci ya? Iya, suka nanduk. Kalau kambing suka nanduk gembalanya tuh. Kalau domba yang mau nanduk gembalanya tuh kambing berarti. Jadi walaupun ada gembala yang benar-benar udah jadi gembala yang baik, tapi kalau memang dombanya aja yang ya tanda kutip kurang ajar, bukan domba lagi Ci ya. Yeah. Kambing namanya. Nah, selain daripada domba-domba yang sudah diberikan kepada Tuhan, kepada Bapa oleh Tuhan ya. Ini ayat 14 ya. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jadi Tuhan Yesus menyatakan kalau sebagai gembala terhadap dombanya, itu mereka saling mengenal. Nah itu sama seperti Yesus mengenal Bapa, Bapa mengenal Yesus. Dan Yesus memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kemudian ayat 16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Ya, domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengar suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi maksudnya ada ada domba yang lain yang bukan kawanannya. Ya. Ibaratnya punya orang lah ya, atau gembala yang lain. Ya. Terus bisa kumpul, akhirnya nanti bisa arahin jadi satu kawanan. Jadi Tuhan ini mendapatkan, di sini Tuhan berkata bahwa ada pada Tuhan Yesus, ada domba-domba lain selain daripada domba-domba yang sudah diberikan Bapa, yaitu bangsa Israel. Bangsa Israel itu yang Tuhan berikan untuk digembalakan, untuk menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Kemudian Tuhan berkata ada lagi selain domba-domba ini, yaitu bangsa lain, termasuk kita ini yang hari ini ada di sini, itu adalah bangsa lain, domba-domba lain yang dari kandang lain. Nah, itu kita. Tetapi domba-domba ini juga dituntun ya, dan domba-domba ini juga dituntun oleh Tuhan dan
domba-domba ini dapat mendengar suaranya Tuhan. Nah, itu akan dijadikan menjadi satu kawanan. Satu kawanan dan satu gembala, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan satu kawanan ini adalah satu tubuh Kristus, yaitu mempelai Kristus. Ya, dijadikan. Jadi mempelai Kristus itu adalah domba-domba yang Tuhan Allah Bapa sudah berikan kepada Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi satu kawanan, dan gembalanya adalah satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan itu dari segala bangsa, dari segala macam bangsa, dari Israel juga, dari semuanya. Nah, itu akan menjadi satu tubuh Kristus. Itulah mempelai Kristus. Mempelai Kristus jadi satu kesatuan ya, Ci ya. Ya. Nah, kemudian Tuhan berkata di dalam ayat yang 17, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ya. Jadi Tuhan Yesus ini mendapat tugas dari Bapa untuk dia itu menyerahkan nyawanya. Jadi artinya ketika Tuhan Yesus mati, itu Tuhan Yesus bukan dibunuh, tapi Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan domba-dombanya. Dan Tuhan Yesus diberi kuasa oleh Bapa untuk menyerahkan nyawanya. Dan juga Tuhan Yesus menerima otoritas kuasa untuk mengambil lagi nyawanya itu. Artinya ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, mati 3 hari, dan Tuhan Yesus berkuasa kembali untuk mengambil, yaitu bangkit pada hari ketiga. Ya. Untuk apa? Supaya kalau Tuhan sudah menyerahkan untuk menebus domba-dombanya, kemudian Tuhan mengambil kembali sehingga domba-dombanya juga mendapat kebangkitan hidup itu juga. Sama seperti Tuhan Yesus mengalaminya. Ya. Itulah gembala yang baik. Nah, itu gembala yang baik. Bukan gembala yang cuma berkata, hei minggir, ayo sing kumpul ini makanan di sini, yuk makan. Gembala upahan tuh. Ya. Bahaya datang kabur, dia duluan kabur. Nah, gitu. Nah, tadi ada ini yang menarik, Ci. Ini dari tadi aku baca 11 sampai 18. Nih, Tuhan bilang, aku gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Terus yang kedua nih aku baca ayat 15, seperti Bapa mengenal aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Terus ada 3 kali nih. Ayat 17. Bapa mengasihi aku, dan karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ada 3 kali nih Tuhan Yesus bilang nih di ayat yang kita baca, dia sebagai gembala yang baik. 3 kali itu dia tegasin, aku nih gembala yang baik. Ya. Kalau gembala yang baik itu pasti memberikan nyawanya. Terus yang kedua tadi di ayatnya yang ke-15. Bapa mengenal aku mengenal Bapa, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Terus ayatnya yang ke-17. Bapa mengasihi aku, dan karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Kalau aku tangkap sini, bahwa Tuhan Yesus menegaskan bukan cuma sebagai gembala, tapi dia itu benar-benar gembala yang baik, karena 3 kali dia konfirmasi dalam satu pembacaan kita ini hari ini, Ci. Kalau gembala yang baik pasti berikan nyawanya. Pasti berikan nyawanya. Dan 3 kali itu menurut aku udah cukup banget untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus bukan cuma ngomong, ya Ci ya, tapi dia membuktikan. Waktu dia ngomong ini udah 3 kali untuk meyakinkan orang pada saat itu, tapi dia juga membuktikan waktu dia naik di kayu salib, memberikan nyawanya, mati, bangkit. Artinya kita mendapatkan satu keselamatan yang dari Tuhan. Bukan cuma buat orang Israel juga ya Ci ya, tapi untuk semua bangsa. Kalau aku sih dapat ini, Ci. Nah, lebih dari itu, betul itu semua yang kamu sampaikan. Tetapi Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, ya. Dia di sini karena dia berkata dia menyerahkan nyawanya, betul kan? Ya, banyak Luri, ada gembala-gembala yang bisa menyerahkan nyawanya. Tetapi tidak semua gembala itu bisa mengambil nyawanya kembali.
Ya. Ini yang bedanya di situ. Kalau Tuhan Yesus dia gembala yang baik, dia itu menyerahkan nyawanya itu bukan dipaksa, tapi dia dengan voluntary, dengan sukarela dia menyerahkan. Kalau mungkin gembala yang lain itu seperti mempertahankan, ini milikku, kupertahankan. Nah seperti itu. Tetapi Tuhan tidak mempertahankan seperti itu, dia menyerahkan nyawanya. Nah itu dengan sukarela, tanpa paksaan, tanpa todongan. Gimana nih? Kalau enggak, gue ambil dombamu atau gimana? Tapi dia langsung tidak. Ini dia, aku menyerahkan nyawaku untuk domba-dombaku. Tetapi yang membuktikan bahwa dia betul-betul gembala yang baik, dia menyerahkan dengan sukarela, dan dia punya kuasa ambil untuk sukarela dan mengambilnya kembali. Iya betul. Banyak tuh orang yang mungkin nantinya bisa tuh yang sampai rela tuh menyerahkan nyawanya demi orang lain. Tapi dia gak bisa ngambil nyawanya lagi. Gak ada otoritas untuk itu. Tetapi Tuhan Yesus ini ada otoritas, dapat kuasa untuk mengambilnya kembali. Supaya ini penting. Kalau tidak nyawanya diambilnya kembali, maka domba-domba itu juga tidak bisa diselamatkan. Ya. Kuncinya di situ. Karena kalau mereka itu ada gembala-gembala yang rela merelakan nyawanya untuk domba-dombanya. Tapi dia nggak punya kuasa untuk ngambil nyawanya kembali. Akhirnya setelah dia rela menyerahkan nyawanya, musuh itu menyerang domba-dombanya dong. Karena gembalanya udah mati kok. Iya betul. Siapa yang menyelamatkan dombanya? Nggak ada. Tapi Tuhan Yesus nggak berhenti sampai dia mati. Nah pentingnya di situ. Makanya dia berkata yang ayat ini kuncinya, ya, bahwa aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ya. Dan aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Nah ini penting. Ya. Kalau tidak mengambilnya kembali, maka tugas itu nggak genap. Tugas itu nggak akan selesai. Tugasnya itu dia mengambil nyawanya, yaitu supaya ada keselamatan untuk domba-dombanya ini. Ini yang maksudnya, inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Nah itulah gembala yang baik. Tugasnya di situ. Jadi bukan hanya menyerahkan nyawanya, tapi juga punya kuasa untuk mengambilnya. Jadi banyak gembala, Rul. Ya banyak gembala. Tapi tidak ada gembala yang baik. Gak ada yang bisa sanggup memakai title The Good Shepherd. Gak berani, gak ada. Karena dia bisa merelakan nyawanya. Tapi dia gak mampu, gak punya kuasa untuk mengambil nyawanya lagi. Dan kalau dia tidak bisa mengambil nyawanya, berarti domba-dombanya tercerai-berai. Sedangkan dia harus mengumpulkan semua domba-dombanya untuk menjadi satu kawanan. Nah itu tugas ini hanya bisa dilakukan oleh satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu dia memang dan harus memakai title The Good Shepherd. Ya, seperti itu. Nah, itu memiliki hubungan, itu yang jelas. Jadi antara gembala dengan dombanya ini have a deep personal relationship, memiliki hubungan personal yang sangat dalam. Bukan hanya sekedar tahu nama. Ya. Oh aku tahu namamu Ruli tahu nama saya Elke. Bukan hanya sekedar itu, tapi memiliki hubungan yang dalam. Itu adalah gembala yang baik dengan domba-dombanya. Kenal semuanya. Gembala ini kenal sekali segala sesuatu tentang dombanya. Karakter dombanya, kemauan dombanya, kebutuhan dombanya. Gembala ini tahu semua. Dan domba ini juga mendengar suara gembalanya. Kenal. Tahu. Kalau ini suara gembala. Kalau misalnya, hey. Oh itu suara gembalaku. Tapi ada yang tiru misalnya. Hoi. Itu serigala. Dia juga tahu harusnya. Iya, saya pernah nonton itu, Ci. Nah, saya pernah nonton. Jadi ada eksperimen gitu. Jadi domba ini memang digembalain sama satu orang gitu. Terus kemudian dia di lapangan gitu, satu lapangan. Terus di situ banyak orang. Semua coba manggil, atau ngarahin gitu. Dia nggak mau dengar dan dia diem di situ terus. Nggak mau dengar. Pas datang gembalanya, cuman satu kali, hey gitu, langsung jalan, lari, ikut. Jadi domba ini tuh benar-benar sangat mengenal suara dari gembalanya sendiri gitu. Ya.
Di sini perlunya kita sebagai domba, Tuhan mengatakan bahwa dengan pengajaran Tuhan tentang gembala dengan domba ini, artinya bahwa Tuhan Yesus itu mau berhubungan dengan domba-dombanya. Iya. Dan dia mau memiliki hubungan dalam sekali dengan domba-dombanya. Ya kita ini. Dan kalau memang betul kita adalah domba-dombanya, Ruli, berarti kita juga bisa mendengar suaranya. Ya, dan kita mengenal suaranya. Jadi kita tahu ketika dia mengarahkan ke kanan, ke kiri, lurus, jalan gini, kita tahu. Gitu loh. Dan bila kita sudah mendengar suara itu tapi kita tetap terus melanggarnya, nah kita akan menjadi domba yang tersesat. Gitu. Itu akan keluar dari kawanan. Nah, kalau sudah keluar dari kawanan dari gembala ini, di luar kawanan dari gembala ini pasti ada banyak musuh, ada banyak bahaya. Selama berada di kawanan gembala yang baik ini, gembala yang baik inilah yang akan menudungi, yang akan melindungi, yang akan menuntun, jaga ya. Seperti Daud pernah berkata, Daud di Mazmur 23, oh Tuhan adalah gembalaku. Yes. Aku nyanyi aja ya. Nyanyi. Takkan kekurangan aku. Amin. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntunku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Iya benar ya Ci ya. Walaupun kita berjalan dalam lembah kekelaman, tidak takut bahaya. Coba, karena pasti baca kita deh. Itu luar biasa sekali ya. Mazmur 23. Itu Daud sangat mengenal sekali karena Daud juga adalah seorang gembala. Dia memiliki hubungan dengan gembala ini luar biasa. Ya. Aku baca ya Ci. Oke. Tadi karena aku salah lirik tadi. Iya. Nanti nyanyi lagi ulang boleh kan? Iya. Ya. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan berdiam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Ini Daud mempunyai pengalaman yang luar biasa dengan gembala agung itu, yaitu Tuhan Yesus. Dia sebagai gembala. Dia juga gembala ya betul. Tetapi dia juga digembalakan. Nah, dia mengalami nih kalau dia sebagai gembala, dia tahu itu bahayanya itu sangat penuh bahaya sekali ketika dia mengembalakan domba-dombanya. Ya domba-domba ini nggak ngerti, tapi dia tahu di sana itu ada beruang, di sana ada apa namanya serigala segala macam. Ya, dia tahu sekali. Dan tahu bagaimana berbahayanya seorang gembala itu waktu menggembalakan. Makanya dia mengalami hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Dan dia mengetahui bahwa gembalanya itu yaitu Tuhan itu membawa dia kemana?
tak akan kekurangan Kurangan aku. Tuh, nggak akan kekurangan, pasti dibawa kemana? Ke padang rumput yang hijau. Bukan yang kering, Ruri, tapi rumput yang hijau. Dan ia membimbing aku ke air yang tenang. Untuk apa? Kalau air yang deras, itu domba nggak bisa minum. Tapi kalau air tenang dia bisa minum. Habis makan dikasih minum. Habis makan di rumput yang hijau dibimbing ke air, ya dikasih minum. Ya. Kemudian sehingga dia apa? Kalau minum dengan tenang seperti itu menyegarkan. Kalau di air yang deras, hanyut ya domba itu bisa langsung seperti hanyut. Itu. Ya. Terus menuntun ke jalan yang benar. Nggak akan dibawa ke jalan yang penuh bahaya. Akan dituntun ke jalan yang benar. Ya, dituntun di situ. Dan sekalipun nih kadang-kadang domba ini harus menjalan di dalam kekelaman. Kalau malam itu kelam sekali kan, gelap sekali kan seperti itu. Ya. Bisa takut kita di dalam bahaya, di dalam kelamnya malam itu kalau di padang, ya di gembalaan itu gelap sekali kan. Nah kalau nggak ada gembala yang memberikan pengarahan, dia bisa ketakutan. Nah, sekalipun lewat lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab gembala kita tuh selalu menyertai kita. Ya, dikatakan gadamu, tongkat, ada tongkat gembala. Tongkat gembala itu apa? Perlindungan. Artinya ketika domba ini nggak tahu tuh gelap tuh jalan miring ke sini, dia dipukul dengan tongkat bukan untuk dihajar, tetapi untuk dilindungi. Minggir, kamu jangan sampai ke sana, lurus. Ya. Suatu ketika kita akan mengalami pukulan. Itu bukan Tuhan benci sama kita, tapi itu adalah pelindungan Tuhan supaya kamu jangan keluar dari kawanannya. Betul. Gitu, ya. Dan ini terlebih lagi penting. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan musuhku, lawanku. Tuh di sana dikasih makanan. Nah, di sana tuh ada lawannya, ada beruang segala macam. Itu mereka melihat nih kawanan domba ini sedang lagi enak-enak makan. Nah, itu, jadi dia bisa makan di hadapan lawannya. Bila Tuhan adalah gembala kita, Ia menyediakan meja untuk kita makan sekalipun di hadapan lawan kita. Iya. Lawan kita tinggal ngiler aja ngeliat kita makan gitu, ya kan? Bisa makan tenang ya, padahal musuh. Nah, ada musuh di sana, tapi kan apa? Gembala ini menjaga. Kamu makan aja tenang. Betul. Dia yang menjaga di seperti itu. Mengurapi kepala kita. Ya, binatang domba itu dikasih minyak supaya nggak kena binatang-binatang kecil ini yang mengganggunya misalnya, itu diurapi. Dibasuh ya. Basuh seperti itu. Dan kebajikan, kemurahan itu selalu mengikuti aku seumur hidupku. Ya. Nah, itulah gambaran seorang gembala yang baik bagi seorang gembala yang namanya Daud. Kalau Daud aja seorang gembala, dia bisa menggambarkan gembala yang baik itu sedemikian rupa. Tapi memang benar, dan dia mengalami ini perlindungan, penyediaan, covering, penyediaan makanan juga dijaga. Ya, sekalipun harus lewat banyak serangan musuh yang mengaum-ngaum begini, tapi dia sebagai domba tidak takut karena gembala ini akan menjaga dan menuntunnya. Ya. Ini pengalaman Daud luar biasa sekali. Iya. Ini menurut aku ini pengalaman dia dulu secara pribadi. Iya, dia sendiri mengalami ketika dia mengembalakan, dia digembalakan oleh Tuhan. Gitu. Dan ternyata dia benar-benar ngerasain bahwa semua yang pernah dialami itu adalah bentuk perlindungan Tuhan juga buat dia. Ini semuanya di cover loh, Ci. Iya, betul. Makanya itu luar biasa. Jadi betul ketika Tuhan berkata I am the good shepherd. Daud ini juga gembala yang baik, tapi bukan yang the good. Nah, satu, the only one. Only the good shepherd is Jesus. Nah, kalau kita sebagai leader, kita bisa mengembalakan, para gembala hamba Tuhan mengembalakan. Tapi engkau harus jadi gembala yang baik. Karena di atasmu adalah gembala yang sangat baik itu. Iya, betul. Ya. Kalau engkau juga digembalakan oleh gembala yang baik itu yang luar biasa, kamu juga harus mengembalakan domba-dombamu dengan baik juga. Iya. Gitu. Dan kamu juga harus rela mengorbankan nyawamu, mengorbankan semua untuk
domba-domba. Walaupun tetap kuasa itu yang punya hanya Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu intinya ya. Kita gembala yang baik, oke, jadi tapi gembala yang sejati lah ibaratnya ya, itu cuma Tuhan Yesus. Yang membedakannya adalah bisa apa tadi Ci? Mengambil kuasa. Jadi mempunyai kuasa untuk mengambil nyawanya kembali. Ya. Kita harus menjadi gembala yang baik. Tapi sang gembala yang baik, satu aja, yaitu Yesus Kristus. Jadi intinya adalah jalan keselamatan memang hanya terdapat dalam Yesus. Ya. Ci, ya. Dan Yesus juga mengembalakan banyak, tadi ini yang penting ya. Bukan hanya dari satu kawanan domba, yaitu satu kandang yaitu bangsa Israel saja, tetapi Tuhan berkata bahwa ada banyak domba-domba lain dari kandang lain yang Bapa berikan kepada Yesus untuk digembalakan, yaitu kamu dan saya dan seluruh orang yang percaya kepada Yesus Kristus dimanapun berada, itu akan dijadikan menjadi satu kawanan. Satu kawan. Jadi kita mengikuti gembala yang baik ini satu sama saya. Ya, ngikutin dia dan menjadi satu kawanan, yaitu menjadi satu tubuh Kristus. Ya, yang mempelai ya, Ci, mempelai. Nah, tujuannya itu, memang ke sana. Ya, kita jadi mempelai. Oleh sebab itu kita memang lagi menanti-nantikan gembala yang baik itu sampai sekarang ya, benar-benar secara roh kita selalu dituntun oleh Tuhan, oleh gembala yang baik itu. Dan lebihnya itu kita benar-benar sedang menantikan kedatangannya yang kedua kali. Kenapa harus dibilang menjadi satu kawanan untuk bisa dituntun? Karena kita memang akan menjadi mempelai-mempelainya di akhir zaman ini. Oleh sebab itu sekali lagi kita juga ada hari ini itu untuk mempersiapkan diri menjadi domba yang baik, atau dalam firman Tuhan juga kalau kita menjadi seorang pemimpin, leader, kita harus meladani Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, sembari kita menjadi satu kawanan tubuh Kristus, menjadi mempelai Kristus untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Perlu diketahui Ruli, pada saat-saat seperti ini ada banyak orang akan meniru suara gembala. Oh iya. Nah, itu nanti dia berpura-pura menjadi gembala yang baik. Iya. Ternyata dia adalah orang upahan, dan malah lebih seremnya lagi mereka adalah pencuri yang akan mau mencuri. Oleh karena itu pada saat-saat seperti ini perlunya kita terus mengenal suara gembala kita. Yang benar ya. Harus terus mengenal, harus memiliki hubungan yang dalam sekali dengan sang gembala kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita jelas sekali bisa membedakan suaranya Tuhan dengan suara yang orang palsu, suaranya orang yang upahan, suaranya pencuri. Ya, itu penting sekali. Tetapi juga ingatlah, karena dia adalah sang gembala yang baik itu, kita tidak perlu takut bahaya. Kita tidak perlu takut apapun, karena dia, Tuhan Yesus, yang selalu menggembalakan kita. Iya. Ya, jadi tengah masalah seperti ini, keadaan dunia apapun, kita, kalau kita adalah domba-dombanya yang selalu mendengar suaranya, dan gembala kita mengenal nama kita, so kita tidak perlu takut lagi. Hanya terus aja kita mendengar suaranya, terus mendengar, terus bergaul intim seperti ini. Karena akan tampil nih pada akhir-akhir zaman ini orang yang akan meniru-niru, ya, hati-hati sekali, meniru jubah, suara. Betul, jubah sama, tongkat mungkin sama, atau suaranya juga mirip. Bisa mirip, bisa dibuat lembut-lembut, bisa dibuat seperti itu. Tapi yang perlu diketahui bagaimana membedakannya, yaitu kalau kamu memiliki hubungan yang dalam, kamu tahu kebenarannya itu, maka kebenaran itu akan nyata, dan itu tahu, ini bukan gembalaku. Yes. Ya. Jadi itu ya, kayak tadi firman Tuhan bilang, gembala yang baik itu mengenal domba-dombaku, domba-dombaku mengenal aku. Ya, itu yang paling utama juga ya, Ci. Ya. Minum ya. Saya juga minum deh.
Enak kopinya. Enak air putihnya. Oh, kamu nggak sama ya? Beda warna kita, Ci. Oh, kamu nggak minum kopi hari Ya, ini. beda pengurapan soalnya. Ini kan buat host. Ini buat guestnya. Gitu Ya, guest memang- harus spesial ya. Iya. Oh Tuhan, terima Kebetulan kasih. memang guestnya yang ini tadi yang mempersiapkannya. Jadi bisa beda warna. Enggak bercanda ya, Ci, ya. Haleluya. Puji Puji Tuhan. Saya Tuhan. percaya hari ini saya mendapatkan banyak sekali gitu. Pencerahan-pencerahan yang baru. Kalau yang paling inti sih yang saya dapat tadi itu yang terakhir Cici bilang kalau gembala itu pasti mengenal domba-dombanya, domba-dombanya pasti mengenal suara Gembala. perilakunya gembala gitu. Nah, itu cuma bisa ditentukan oleh satu, hubungan keeratan dan keintiman dengan gembalanya sendiri. Puji Tuhan. Nah, saya percaya hari ini teman-teman semua juga, para pendengar yang ada di rumah dan juga teman-teman menyaksikan tayangan ini di YouTube, saya percaya kita semua diberkati dan kita mau terus dituntun oleh gembala yang baik. Amin. Sekali Haleluya. lagi kita ada di sini untuk kita menanti gembala yang baik itu. Iya, Ya. haleluya. Hari-hari ini benar-benar kita sedang menantikan. Kita nggak tahu kapan, yang penting kita sudah siap. Yes, ready. Kalau ada teman-teman yang belum siap, harus siap. Hubungannya cuma satu tadi tuh firman Tuhan bilang, gembala mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal akan gembalanya. Keintiman dan hubungan yang erat dengan gembala itu yang paling utama. Nah, kalau teman-teman semua mungkin di rumah yang belum terlalu mengenal Tuhan atau belum dekat, ayo kita harus cepat karena Tuhan Yesus sudah on the way. Yeah. Haleluya. Kenapa nggak tahu, pokoknya saya harus ngomong ini aja gitu. Ya. Amin, haleluya. Harus, karena memang kita Tuhan, sekali lagi aku mau kasih tahu, kita mempersiapkan diri kita karena sekali lagi Jesus is coming. Yes, haleluya. Sudah on the way. Haleluya. Amin, haleluya. Bukan seperti biasa, nggak seperti biasa lah, Ci. Apa? Cici doa dulu buat kita. Oke. Ya. Oke. Oke, makara masyena karala masyena karaya. Gemina karala masyena karaya masyena karaya. Orala masyena karala. Oh haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau adalah gembala yang baik bagi kami Amin. Tuhan. Terima Dan kasih. kami bersyukur sekali Tuhan karena kami menjadi domba-domba-Mu Tuhan. Amin. Roh Kudus, Engkau tolong ajar kepada kami semua untuk selalu bisa memiliki hubungan yang Yes, intim dengan amin. Engkau, sehingga kami selalu mendengar suara-Mu. Amin. Dan Engkau yang tahu akan isi hati kami. Engkau tahu sekali apa kebutuhan kami. Amin. Dan Engkaulah yang akan membimbing kami, menuntun kami, dan mengajarkan kepada kami. Dan kami percaya Tuhan, menjelang pada akhir kedatangan-Mu ini, menuju kedatangan-Mu ini Tuhan, biarlah Roh Kudus Engkau siapkan kepada setiap kami Tuhan, baik yang mendengarkan podcast ini melalui apa saja, biarlah Roh Kudus Engkau bergerak, Engkau yang mempersiapkan kami semua Amin. untuk mau dengar suara-Mu, untuk memiliki hubungan yang intim Yes. dengan Engkau Roh Kudus, sehingga kami semua siap Tuhan menjadi satu kawanan Tuhan, yaitu Amin. menjadi satu tubuh Kristus, yaitu mempelai-Mu Tuhan. Siapkan kami Tuhan, siapkan kami semua yang Amin, mendengarkannya. Terima kasih Tuhan untuk acara ini, terima kasih untuk podcast ini. Engkau memberkati Ruli, Engkau juga memberkati setiap orang yang mendengar podcast Amin. ini, yang melihat dan mendengarnya. Amin. Engkau berkati semua di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, sebelum kita mengakhiri
tayangan ini, podcast ini. Jangan lupa teman-teman juga bisa like, comment, share, and subscribe YouTube channel kami ini supaya kita selalu setiap harinya mendapatkan hal-hal yang luar biasa dari setiap postingan kita. Teman-teman juga bisa mendengarkan semua podcast kita juga di Anchor dan di Spotify. Itu nanti akan ditaruh di deskripsi YouTube channel ini. Puji Tuhan. Nanti kita akan ketemu di next episode dengan pembahasan yang sistematika kerajaan Allah yang lebih hot dan lebih luar biasa di podcast kita hari ini. See you. God bless you. God bless you.